Perkenalkan, saya Firman, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ESDM Angkatan 14 kelompok 4. Di hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Cahya Ningrum. Selamat pagi Ibu. Ibu Cahya Ningrum selaku subkoordinator penggunaan, penata usahaan, pengawasan dan pengendalian BNN minyak dan gas bumi. Kemudian di hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai pemaknaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara yang dihubungkan dengan isu-isu strategis sektor ESDM. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Ibu Cahya Ningrum ingin bertanya bagaimana menurut pendapat Ibu memaknai wawasan kebangsaan dalam menjaga ketahanan sektor ESDM dalam menghadapi isu strategis global. Terima kasih atas pertanyaannya. Memaknai wawasan kebangsaan itu dengan memahami tujuan nasional, yaitu dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sektor SDM berarti kita harus memastikan energi itu tersedia, terjangkau, dan transparan, tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain, apalagi kepentingan asing, sehingga kedaulatan kita tetap terjaga. Seperti itu Mas Firman. Betul, berarti untuk kepentingan nasional menjadi skala prioritas agar energi itu sendiri bisa kembali digunakan bagi masyarakat secara luas. Ya, betul. Izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, Ibu Arum, menurut Ibu nilai bela negara apa yang paling penting diterapkan di lingkungan SDM? Nilai bela negara yang penting kita terapkan di lingkungan SDM itu yaitu dengan cinta tanah air, dengan melaksanakan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu dengan kesadaran berbangsa dan negara, kita mengutamakan kepentingan bangsa serta menaati peraturan yang berlaku. Jadi semua kebijakan yang kita lakukan itu harus berorientasi kemakmuran masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti jika disimpulkan kita perlu melaksanakan amanat dari pasal 33 ayat 5 Undang-Undang 45 secara bertanggung jawab dan berintegritas dengan memikirkan kepentingan nasional. Baik, mungkin kami cukupkan untuk wawancaranya. Ibu Arum, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Saya mohon izin untuk bertanya beberapa pertanyaan buat Bapak. Siap. Yang pertama, menurut Bapak, apa arti wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, wawasan kebangsaan itu sederhana saja. Seperti contoh, bekerja dengan jujur, hemat listrik, menjaga kantor tetap aman dan bersih, dan cinta tanah air. Apakah Bapak merasakan dampak dari isu korupsi, hoax, dan narkoba dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, sangat terasa sekali. Korupsi setidaknya bisa merusak fasilitas umum, terus hoax membuat kita terpecah belah, dan narkoba sangat merusak anak muda. Jangan sampai keluarga kita juga terpengaruh hal itu. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa harapan masyarakat terhadap pemerintah? Tetap sederhana saja, harapannya bisa sampai ke lapisan masyarakat, baik akses untuk kesehatan, upah yang layak, terus biar supaya bisa memberantas serius, biar kita bisa hidup layak di masa depan. Terima kasih, Pak. Siap. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Perkenalkan, saya Lisa, peserta Latsar CPNS Kementerian SDM tahun 2024 dari kelompok 4 Angkatan 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara ya, Mbak. Oke, mungkin dari Mbak bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Sharon. Saat ini saya sedang menempuh kuliah S2 jurusan Manajemen Keuangan di PPN. Silakan Mbak. Terima kasih buat waktunya ya Mbak. Langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Mbak,
apa makna bela negara bagi mahasiswa dalam konteks energi nasional? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa, bela negara itu nggak selalu harus angkat senjata, tapi juga kita bisa berkontribusi lewat penelitian, lewat riset, inovasi juga di bidang energi, khususnya sekarang itu di energi baru terbarukan. Nah, kita sebagai mahasiswa itu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi agar bisa memberi solusi atas tantangan energi nasional. Keren banget Mbak. Terus buat mahasiswa, apa nih keresahan utama terkait isu energi pada saat ini? Kalau untuk kami mahasiswa, saat ini keresahan utama kami itu mungkin tingginya ketergantungan pada impor energi yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional dan juga bisa menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Nah, jika hal ini nggak ditangani dengan serius, ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan juga pembangunan. Nah, kita sebagai mahasiswa mungkin berharap pada pemerintah supaya bisa lebih konsisten dalam mendorong pengembangan energi terbarukan, bisa mempercepat transisi energi yang berkeadilan, dan juga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Nah, selain itu, kami sebagai mahasiswa juga ingin diberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi kita generasi muda untuk terlibat dalam penelitian, pengembangan teknologi, dan juga program nyata di lapangan. Sehingga mahasiswa nggak hanya jadi penonton, tapi juga bisa bagian dari solusi menuju kedaulatan energi nasional. Mantap banget jawabannya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Lisa. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara adalah fondasi utama untuk menghadapi AGHT. Tanpa keduanya, bangsa rentan terpecah, kehilangan arah, dan mudah dipengaruhi kepentingan asing. Dalam sektor ESDM yang strategis, pemaknaan wawasan kebangsaan menjadi penting agar pengelolaan energi dilakukan dengan prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Nilai bela negara harus diperhatikan oleh semua elemen, termasuk oleh pimpinan dengan integritas dan transparansi kebijakan, mahasiswa dengan inovasi literasi digital dan semangat anti narkoba serta anti korupsi, dan juga oleh masyarakat atau pekerja, yaitu dengan kejujuran, kepedulian, dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kedepannya dengan kolaborasi antar pemerintah, generasi muda, dan masyarakat, nilai bela negara bisa menjadi energi positif untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan kontemporer, khususnya di sektor ESDM.